Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Hermawan, SSTP IMT. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Permesinan Perikanan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Saat ini saya mengajar mata kuliah ilmu bahan bakar, pelumas, dan pengujian logam. Untuk mahasiswa di kami biasa disebut taruna, ya kan? Jadi saya mengajar untuk mata kuliah ini untuk semester 4, gitu kan. Di video ini saya akan coba menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan satu persatu menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, mode pembelajaran, materi perkuliahan, dan kriteria penilaian. Deskripsi mata kuliah dari mata kuliah ilmu bahan bakar, pelumas, dan pengujian logam. Mata kuliah ini bertujuan untuk agar si taruna memiliki pemahaman terhadap teori-teori, konsep, dan mampu menjelaskan jenis dan klasifikasi bahan, kemudian proses dasar pembuatan bahan, pengujian bahan, normalisasi, dan cara pemilihan bahan teknik, bahan bakar, pelumas yang tepat untuk permesinan di kapal perikanan. Mata kuliah ini juga membahas tentang logam, polimer, komposit, pemilihan dan pengujian bahan teknik, korosi, jenis dan proses pembuatan bahan bakar dan pelumas. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu si taruna diharapkan mampu, yang pertama, memahami jenis-jenis bahan teknik, yang kedua, menguasai pemilihan dan perawatan bahan teknik, yang ketiga, menguasai pengujian bahan teknik, kemudian yang keempat, menguasai penyebab kerusakan bahan pada permesinan perikanan, dan yang terakhir, si taruna menguasai penggunaan dan pemilihan bahan bakar serta pelumas yang digunakan pada permesinan. Adapun sistem pembelajaran yang kami gunakan menggunakan yang tadi disebutkan bahwa menggunakan metode DIA, delivery atau penyampaian metode pembelajaran dilakukan dengan penyampaian video bahan tayang dari PPT yang akan kita pakai itu 2 hari sebelum tatap muka. Kemudian saya juga memberikan modul dan maupun nantinya akan menerangkan dengan ceramah atau ceramah kepada taruna dari video bahan tayang tersebut. Kemudian yang kedua, interaction, menggunakan metode interactive lecture dengan pendekatan student center learning. Jadi mahasiswa yang berpusat di mahasiswanya, di si tarunanya, sehingga si taruna akan aktif gitu kan. Kemudian hal ini dapat dilakukan dengan diskusi membahas video bahan tayang, kemudian presentasi tugas, ataupun diskusi pada saat nanti kita akan observasi biasanya ke lapangannya, biasanya ke kapal latih di KM Mandirihan 03. Kemudian yang ketiga, assessment dapat dilakukan melalui tugas dan kuis sebelum dan sesudah materi diberikan. Jadi sebelum materi diberikan biasanya saya akan memberikan kuis kan, sejauh mana si taruna ini pengetahuannya terhadap mata kuliah yang akan diajarkan. Kemudian media pembelajarannya biasa menggunakan classroom, WhatsApp group, dan email, karena untuk semester ini sudah tatap muka, ya kan. Jadi sudah tidak menggunakan Zoom, tetapi masih menggunakan Google Classroom untuk diskusi atau penyerahan tugas, dan biasanya aktif mereka di WhatsApp group. Kemudian materi perkuliahan gitu kan, pada minggu pertama ya kan, si taruna
diharapkan memahami bahan teknik logam. Kemudian di minggu kedua materi yang diberikan yaitu tentang bahan teknik polimer. Kemudian yang ke minggu ketiga mengenai bahan teknik tentang keramik dan komposit. Kemudian pada minggu keempat, ya kan, materi yang akan diajarkan yaitu tentang sifat-sifat bahan teknik, pemilihan bahan logam, polimer, keramik, dan komposit. Minggu kelima, materi yang akan disampaikan yaitu tentang korosi dan perawatan pada bahan permesinan perikanan. Kemudian minggu ke-6, materi yang akan saya berikan yaitu tentang tahapan persiapan pengujian bahan teknik. Kemudian minggu ke-7 yaitu tentang pengujian yang merusak atau destructive test atau DT. Nah, dan minggu ke-8-nya yaitu ujian tengah semester. Pada minggu ke-9, materi yang diberikan yaitu mengenai pengujian tidak merusak atau NDT, non-destructive test. Kemudian minggu ke-10, jenis-jenis tegangan, regangan, dan sambungan. Minggu ke-11, jenis kerusakan pada bahan permesinan perikanan. Kemudian minggu ke-12, mengenai kekuatan bahan teknik atau safety factor. Untuk materi perkuliahan minggu ke-13 yaitu jenis dan proses pembuatan bahan bakar. Kemudian untuk minggu ke-14 mengenai pemilihan dan penggunaan bahan bakar. Kemudian yang ke-15 si taruna akan diberikan lagi mengenai pemilihan dan penggunaan minyak pelumas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu minggu ke-16 itu diharapkan sudah ujian akhir semester. Kemudian kriteria penilaian dari materi dan asesmen yang kita berikan, ya kan. Yang pertama itu dari tugas individu atau kelompok sebanyak 15%. Kemudian keaktifan di kelas mereka di kelas gitu kan sekitar 20%. UTS 30%, UAS atau ujian akhir semester 35%, dan kehadiran taruna semua 10%. Nanti akan diberikan cuplikan video pertemuan perdana mata kuliah bahan bakar pelumas dan pengujian logam secara tatap muka atau luring. Silakan saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siapa nih? Oke, seluruhnya duduk. Siap. Gerak. Lapor, perkuliahan pagi ini siap. Laksanakan. Mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pada adik-adik semua, ya, sehingga kita pada hari ini masih bisa bertemu melakukan tatap muka untuk kuliah ilmu bahan bakar pelumas dan pengujian logam. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas yang pertama logam pero dan non pero, kemudian serta baja serta dengan jenisnya, baja dan jenisnya. Oke ya, seperti yang
telah saya berikan video yang kemarin sehingga kalian bisa pahami. Pada kesempatan ini saya akan coba mereview tentang video yang kemarin saya kirim 3 hari sebelumnya. 5 SKS, satu SKS untuk teori dan 4 SKS untuk praktek. Nanti prakteknya kita bisa di workshop dan kita juga bisa observasi ke kapal Manila 03 ya. Nah, dari yang pertama itu mengenai definisi bahan teknik. Ada yang tahu bahan teknik itu apa? Jadi untuk bahan teknik, ya kan? Bahan teknik itu adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat atau cair atau gas juga yang banyak digunakan untuk keperluan dunia teknik atau industri. Nah, coba kasih contoh. Coba Nanang, kasih contoh Nang. Tahu nggak Nang? Sepertinya semua unsur zat yang berbentuk padat, cair atau gas yang nanti digunakan untuk keperluan kita di industri atau di teknik. Contohnya kalau kita sepertinya berlayar, itu butuh apa aja? Itu kan termasuk sebagai bahan teknik, kan? Contoh. Jadi menjawab Pak, untuk contoh dari bahan teknik yaitu oli, pelumas, solar, dan sebagainya. Oke, ya, bisa. Jadi material dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu yang pertama yaitu logam dan non logam. Logam itu sendiri terdiri dari pero dan non pero. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi unsur semua yang mengandung besi, ya kan? Jadi dari mengandung Fe jadi pero. Kalau non pero berarti bukan yang mengandung besi. Nah, logam itu contoh. Jadi untuk nah itu logam non pero dan non pero. Kalau seperti non pero, sepertinya Al itu apa? Aluminium. Itu CO kuprum atau tembaga. Sedangkan Zn adalah zinc atau sen, ya kan itu dan lain-lain. Jadi untuk yang non pero, ya kan dia itu cuma satu unsur, ya kan. Jadi di lain dari si pero itu sendiri. Kemudian yang peronya sendiri itu terdiri dari besi dan baja, ya kan. Kemudian untuk baja dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu pertama baja karbon. Itu kenapa disebut baja karbon? Jadi baja karbon itu unsur karbon yang mendominasi, ya kan. Jadi unsur karbonnya mendominasi selain si besi itu sendiri. Kemudian baja paduan, nah ini biasanya yang banyak digunakan untuk keperluan karena baja paduan itu atau baja paduan ini bisa dia lebih kuat dan tahan karena dia sudah dipadukan dengan unsur yang lain, ya kan. Jadi untuk baja paduan bisa juga ada yang namanya baja perkakas. Nah, baja perkakas ini biasanya digunakan untuk perkakas. Kemudian ada juga baja kecepatan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu baja tahan karat. Baja tahan karat itu yang disebut dengan apa yang maksud dengan baja tahan karat? Apa yang baja tahan karat? Stainless steel. Nah, baja karbon itu dibagi menjadi 3, ya kan. Jadi kalau dia kandungan karbonnya rendah dari 0,025 sampai 0,25%, maka itu disebut baja karbon rendah. Kemudian kalau seandainya kandungan karbonnya itu 0,26 sampai dengan 0,55%, nah, maka itu disebut baja karbon sedang. Sedangkan untuk baja karbon tinggi yaitu
kandungan karbonnya itu antara 0,56 sampai dengan 1,70%. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua yaitu baja paduan. Ya kan? Baja paduan ini mempunyai sama, dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu baja paduan rendah, sedang dan tinggi, ya kan. Jadi untuk yang rendah unsur pemadunya hanya di atas di bawah 5% itu sebenarnya itu kan. Jadi 5% gitu kan. Nah, ini yang kita pakai yaitu IC dan SAE, ya kan. Jadi untuk klasifikasi baja ini dapat dilihat dari yang atas sampai yang bawah, gitu kan. Contohnya karbon steel. Jadi pada saat nanti kita melihat pentingnya penomoran baja ini sendiri, ya kan. Jadi kita lihat yang di angka pertamanya, ya kan. Jadi kalau seandainya petinya 10 itu otomatis dia itu semua itu berarti kosong itu tidak ada paduannya, ya, tidak ada paduannya, hanya karbon itu sendiri, baja karbon itu sendiri, ya kan, gitu. Karena angka 1 di atas merupakan kode untuk karbon steel atau baja karbon, ya kan, gitu. Begitu juga kalau seandainya kamu lihat deh yang di di depannya angka 2, ya kan, 2 itu nikel steel. Nah, jadi angka 2 itu menandakan bahwa paduan dari baja itu adalah nikel, ya, unsur nikel. Kemudian ini yaitu klasifikasi besi, ya kan, terdiri dari untuk besi cor, ya kan. Besi cor itu dibagi menjadi 4 bagian, ya kan. Yang pertama yaitu besi kelabu, besi nodular, besi mampu tebal, dan besi tuang putih, ya kan, itu. Jadi jadi sini dapat lihat bahwa besi kelabu biasanya digunakan untuk penggunaannya untuk blok mesin, ya kan, karena dia lebih gampang, gitu kan, untuk pada saat dicornya, kan, gitu. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa di besi kelabu ini dia ada 4 bagian, 4 jenis. Yang pertama itu pelitik, yang kedua martensitik, dan bailitik dan beritik. Nah, ini dilihat dari jadi yang paling rendah, yang paling getas yaitu besi cor kelabu yang berjenis bainitik, ya kan, yaitu sekitar 172 megapascal, ya kan, gitu. Jadi kemudian yang kedua yaitu besi cor nodular, ya kan. Nah, itu juga sama, karena dia dibagi-bagi juga, sehingga semuanya ini rata-rata kalau yang untuk komponen-komponen yang biasa kita gunakan sehari-hari yaitu biasanya menggunakan besi cor yang mampu tempa. Mampu tempa itu kalau seandainya kamu pukul-pukul, dan dia si besinya tidak getah, tidak patah, kan. Semakin seperti kalau kamu adik-adik semua bikin pisau, ya kan, gitu. Jadi bikin pisau, si pisaunya sepertinya kita tempa, kita pukul, nah itu dia akan semakin kuat, dan nanti si pisaunya akan menjadi tajam. Gitu. Nah, kemudian yang kedua klasifikasi logam yaitu logam non ferro, ya kan, gitu. Jadi logam non ferro hanya ada juga yang orang yang bilangnya ferrous, ya kan, gitu, ya kan. Jadi logam non ferro ini hanya didasarkan pada logam murni dan logam paduan yang tergantung pada kandungan logam paduannya. Misalnya kalau seandainya seperti tembaga murni, ya kan, itu berarti hukum saja. Kemudian kalau seandainya yang kuningan atau beras atau kuningan, ya kan, jadi
dia selain jadi digabung, dipadukan antara tembaga dengan seng, jadi itu namanya kuningan gitu. Kemudian yang perunggu itu juga atau bron itu paduan antara tembaga dengan SN gitu. Jadi sifat mekanis yang merupakan sifat umum dari non ferrous biasanya mempunyai kekuatan lebih rendah dari baja, tetapi dia si non ferrous ini biasanya lebih ringan dan lebih ulet atau liat, ya kan gitu, sehingga dia tidak mudah getar, apalagi kalau sudah dipadukan. Contohnya kalau sepertinya kamu lihat aluminium, ya kan, aluminium dia tidak, kalau apalagi sudah dipadukan dengan namanya aluminium alloy gitu kan, jadi aluminium paduan gitu kan. Kemudian untuk yang aluminium berdasarkan unsur paduannya yaitu intinya sama seperti apa yang tadi baja. Sepertinya angka 1 itu si aluminium tanpa paduan, jadi hanya aluminium saja gitu kan. Kemudian yang 2 itu tembaga, ya kan, kemudian 20 berapa atau 21 berapa gitu kan. Nah ini nanti sebagai acuan nanti kalau seandainya adik-adik semua melihat, ya kan, nomor daripada si aluminium paduan. Jadi nanti kalau seandainya adik-adik semua melihat daripada spesifikasi dari aluminium, nah itu bisa dilihat dari sininya. Oke ya, dari saya mungkin itu aja, ya kan, dari cukup antara dan tadi sudah diberikan pengertian dari bahan teknik, logam pero dan non pero. Ada pertanyaan nggak yang bisa saya sampaikan sehingga nanti bisa saya jawab? Ya, silakan deh. Izin Pak, perkenalkan diri. Nama Api Amita Barek, NRP 5621112998. Izin bertanya Pak, apakah ada salah satu perbedaan sifat logam ferro dan logam non ferro? Oke, saya jawab ya tadi pertanyaan dari teman kamu ini kan. Jadi antara perbedaan sifat, salah satu aja nih, sifat yang paling utama antara logam ferro dan non ferro. Logam ferro itu dia lebih kuat dan dibanding dengan logam non ferro itu yang paling tahu. Yang non ferro itu biasanya lunak, contohnya aluminium, ya kan, itu pasti lunak. Sedangkan kalau dilihat besi, ya kan, pasti dia lebih keras. Itu aja sih salah satunya. Itu nanti yang akan kamu di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, di dalam dunia industri pasti selalu menemukan itu, ya kan. Jadi antara besi, antara ferro dan non ferro itu salah satunya itu, yaitu biasanya si non ferro itu lebih lunak gitu kan dari logam yang ferro. Oke ya, gitu aja ya. Siap, terima kasih Pak. Yo. Oke, ada pertanyaan lagi deh? Siap, izin bertanya Pak. Jangan. Di Pak, nama saya Dewi Farita, NRP 5620211306. Izin bertanya, untuk kode pada besi itu apa ya Pak? Yang misalnya kode IC 1095 itu Pak. Pak. Oke, makasih. Oke, tadi ada teman kalian yang bertanya tentang kode dari besi atau baja, ya kan, 1095, ya kan. Jadi angka 1 di depan itu menunjukkan kode baja itu. Tadi kita lihat kan. Kemudian yang kosongnya itu tanpa paduan, ya kan, baja karbon, ya kan, tanpa paduan, jadi tidak ada paduan yang lain. Sedangkan di situnya ada kode 95, itu artinya 0,95%, 0,95% dari unsur karbonnya yang merupakan yang dari unsur karbon itu sendiri yang
yang merupakan tentunya besi itu sendiri gitu kan, unsurnya 90% karbonnya itu deh ya. Jadi satunya itu merupakan kode si bajanya, kosong berarti tidak ada paduan yang selain baja karbon itu sendiri. Jadi kosongnya itu berarti murni kan. Nah, kemudian yang 95 itu berarti 0,95%. Oke ya, bisa dimengerti ya. Siap, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang terakhir? Sahabat, bertanya. Ya, siap, silakan. Bertanya, perkenalkan, nama saya Pak Pranata, karena semester 4 dari Prodi Mesin Perikanan. Tadi telah menjelaskan tentang logam. Yang saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan logam paduan? Siap, terima kasih. Yaitu tadi untuk logam paduan itu jadi logam pero atau non pero yang terdiri dari 2 atau 3 unsur. Contoh tadi kan ada yang namanya tembaga dipadukan dengan seng, ya kan? Tembaga dipadukan dengan seng itu menjadi apa? Tembaga dipadukan dengan seng. Jadi kuningan, itu kan itu. Ada juga tembaga dipadukan dengan SN, Cu plus SN, itu menjadi bron. Nah itu logam paduan. Ada juga jadi logam yang terdiri dari 2 atau 3 unsur atau lebih, itu dinamakan sebagai logam paduan. Oke, bisa dimengerti ya? Siap. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Dek? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Silakan nanti Danton laporan. Setelah ini panggil dosen yang selanjutnya. Oke, bisa dimengerti ya? Latihan seluruhnya duduk. Siap, gerak. Perkuliahan dari laksanakan, laporan selesai. Baik, Pak. Balik ke tempat. Oke ya, untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai, istirahat di tempat, gerak. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT punya saya. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.